Oke, langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal bedah tuntas materi di penjelasan visual kita dan ngebongkar aturan-aturan tersembunyi yang ngatur bentuk-bentuk di sekeliling kita. Sadar atau enggak, bangun datar itu ada di mana-mana loh. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya ada semacam pertarungan seru yang lagi terjadi tepat di depan mata kita? Nah, sebelum otak kita panas sama teori geometri yang berat, coba deh kalian berhenti bentar dan perhatiin ruangan di sekitar kalian. Lihat barang-barangnya. Apakah bentuknya kelihatan rapi, presisi, dan seimbang? Atau malah ada yang agak miring, unik, dan nggak tertebak? Percaya atau enggak, mulai dari layar persegi panjang tempat kalian nonton ini, sampai segitiga-segitiga mungil di pot kaktus yang gemes ini, pada dasarnya semuanya itu bisa disederhanain jadi bentuk geometri dasar. Serius deh, geometri itu nggak bisa dihindari, dia benar-benar nempel di setiap aspek kehidupan kita. Biar lebih gampang, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasar-dasar bangun dua dimensi, masuk ke aturan poligon, terus ngebahas poligon beraturan versus tidak beraturan, lanjut ke poligon segi banyak, dan pastinya ditutup sama praktek langsung. Oke, kita masuk ke bagian 1, dasar-dasar bangun dua dimensi. Jadi, poin utamanya gini, bangun dua dimensi itu bentuknya benar-benar datar. Dia cuma punya panjang dan lebar, tapi sama sekali nggak punya kedalaman. Nol. Sebagai perbandingan, bayangin aja sebuah bola. Kita bisa genggam bola itu karena dia punya kedalaman, alias bentuk 3 dimensi kan? Nah, bangun dua dimensi ini ibarat bayangan dari bola itu yang jatuh ke tembok. Cuma sekedar ceplakan datar tanpa ketebalan sedikit pun. Buat paham materi ini, kita harus tahu dulu nih kosakatanya. Pertama, ada sisi atau tepi, yaitu garis lurus yang jadi pagar atau batas dari sebuah bangun. Terus yang kedua ada titik sudut. Nah, ini adalah sudut-sudut tajam yang tercipta pas dua garis sisi tadi itu ibaratnya saling tabrakan dan ketemu di satu titik. Sesimpel itu. Lanjut ke bagian 2, aturan poligon. Sekarang kita bahas gimana bentuk dasar tadi bisa masuk ke sebuah klub super eksklusif yang namanya poligon. Syarat masuknya ketat banget nih. Ada 2 aturan mutlak. Pertama, bentuknya harus benar-benar tertutup rapat, nggak boleh ada celah sedikit pun buat kabur. Kedua, dia cuma boleh dibangun pakai garis lurus. Ingat ya, sama sekali nggak boleh ada lengkungan. Masuk ke bagian 3, ini dia acara utama kita, poligon beraturan versus tidak beraturan. Coba perhatiin 2 kubu yang saling bertolak belakang ini. Di satu sisi, ada poligon beraturan yang super perfeksionis. Semua sisinya harus persis sama panjang, dan semua sudutnya wajib identik. Di sisi seberangnya, ada poligon tidak beraturan yang ibaratnya si pemberantak. Sisi-sisinya bisa panjang sebelah sesuka hati, dan sudut-sudutnya dibiarkan liar nggak beraturan. Nah, perbedaan sifat inilah yang bikin perbandingan visualnya jadi menarik banget. Coba deh bandingin 2 bentuk ini. Keduanya sama-sama punya 3 sisi dan sama-sama poligon. Tapi segitiga sama sisi yang satu ini benar-benar mematuhi harmoni panjang dan sudut yang sempurna. Makanya dia masuk kategori beraturan dan enak banget dilihat. Beda banget kan sama segitiga sembarang di sebelahnya yang kelihatan miring dan gak seimbang? Jelas banget kelihatan sifat tidak beraturannya. Sekarang kita naik level ke bentuk 4 sisi. Lihat gimana sebuah persegi yang sempurna berhadapan langsung sama jajar genjang yang gak beraturan. Persegi itu kaku banget, dia maksa setiap sudutnya harus tepat 90 derajat dan setiap garisnya harus sama panjang. Tapi begitu keteraturan mutlak itu dihilangkan, jadilah bentuk kayak jajar genjang ini. Sudutnya berubah, ada yang tumpul dan lancip, dan itu langsung ngubah seluruh keseimbangan visualnya. Kita lanjut ke bagian 4, poligon segi banyak. Persaingan ini nggak berhenti di 3 atau 4 sisi aja loh. Ini ada panduan kilat buat nyebut nama-nama bentuk seiring bertambahnya sisi. Makin banyak sisinya, namanya berevolusi pakai awalan dari bahasa Yunani. Mulai dari penta untuk 5 sisi jadi pentagon, terus heksa untuk 6 sisi, hepta, okta, nona, sampai ke dekagon yang tangguh dengan 10 sisinya. Awalan ini tuh kunci buat kita cepat ngenalin identitas mereka. Sekarang coba lihat 2 pentagon alias bangun segi 5 ini. Yang beraturan itu kelihatan seimbang sempurna, bikin mata kita nyaman banget ngelihatnya. Di sisi lain, pentagon yang gak beraturan ini kelihatan dramatis banget. Ujung-ujungnya kayak ditarik paksa ke arah yang salah, bikin bentuknya jadi gak proporsional. Tapi yang unik, secara matematis, karena dia punya 5 sisi lurus dan tertutup, dia tetap sah disebut pentagon. Di level 6, sisi juga sama. Heksagon beraturan yang bentuknya rapi banget kayak sarang lebah ini, kontras banget sama heksagon tidak beraturan yang bergerigi tajam dan acak-acakan. Ini bukti nyata loh, kalau keteraturan itu ibarat keseimbangan matematis yang langka banget. Sementara kalau udah masuk kategori tidak beraturan, bentuk apapun bisa kelihatan acak dan kacau, nggak peduli berapa banyak sisi yang kalian tambahin. Terakhir, bagian 5, praktik langsung.
Kita udah ngeliat pertarungannya dari segitiga sampai heksagon, jadi sebelum kita tutup penjelasan visual ini, saya punya tantangan buat kalian. Coba tatap benda-benda di sekitar kalian sekarang. Mungkin pintu kamar, layar HP, atau pola ubin di lantai. Tanyain ke diri kalian sendiri, bentuk poligon apa nih yang lagi saya lihat? Dan yang paling penting, apakah dia benar-benar patuh sama aturan ketat si bentuk beraturan? Atau jangan-jangan, di balik kemiringan yang gak kasat mata, dia sebenarnya bentuk tidak beraturan yang lagi nyamar. Coba kalian perhatiin lagi deh.